every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hello guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. You could share, comment, and subscribe my channel. And please like also. My name is Tia. Oke. Jadi gini, sorry guys, ini I punya suara rada-rada serak. Mana nggak? Agak sedikit batuk, tapi batuk normal ya, bukan batuk COVID ya. Agak sedikit nggak dibilang enak badan ya, enggak juga sih, cuman atau mungkin sering gadang malam kali ya, jadi membuat I punya pita suara mungkin capek lelah atau gimana. Jadi suara gue mohon maaf guys, serak di sini ya. Oke. Jadi gini, tadi itu pas gue teleponan sama soul sister gue, ya kalian tahu lah soul sister gue siapa. Sering gue bahas kok di tarotan YouTube channel gue. Oke. Ini sebenarnya bukan dia minta gue narotin untuk ibu tirinya ke dia tuh gimana. Oke. Dan ini bukan pertama kali gue narotin tentang ibu tirinya. Karena memang gue tuh deket sama suster gue baru belakangan. Sebenarnya kami kenal sudah lama, dari 2008 kami pernah kerja bareng, cuman karena waktu itu tuh mungkin karena gue juga secara spiritual gue belum awaken atau belum terbangun secara spiritualnya, jadi gue belum bisa deket banget nih sama teman gue ini. Dan temen gue memang mungkin gue udah punya masalah dari dulu, cuman itu karena dulu gue masih banyak PR, masih ada inner self, inner work, shadow work yang memang belum gue lakukan. Dan gue secara spiritual gue juga belum awaken, walaupun gue juga sudah dapat spiritual awakening dari kecil. Karena orang-orang yang biasanya mengalami spiritual awakening bukan beberapa kali ya, nyaris di dalam hidup dia mengalami spiritual awakening. Itu berarti dia jiwanya old soul atau jiwa tua, atau sebelum di kehidupan ini kita pernah hidup di kehidupan yang lalu. Jadi old soul itu atau jiwa tua, orang-orang yang punya old soul atau orang-orang yang mempunyai jiwa tua biasanya pernah mengalami reinkarnasi beberapa kali, which is itu salah satu dari gue. Apa sih itu spiritual awakening? Itu kalau orang awam sih ngelihatnya itu sebagai suatu problem kehidupan. Tapi problemnya bukan problem ecek-ecek ya, problem memang benar-benar berat. Misalnya contoh, lo mengalami sakit keras gitu, sakit which is yang mematikan gitu kan, tapi ternyata lo bisa sembuh. Atau lo mengalami KDRT, itu kan bukan suatu hal sepele ya, suatu hal yang bukan cukup serius lagi, memang serius gitu loh. Nah, hal kayak gitulah yang bisa dibilang sebagai spiritual awakening, karena hal itu menggoncang jiwa kita gitu kan. Kita di istilah kasarnya, jiwa kita tuh di tempat untuk menjadi tegar. Nah, teman gue ini sama, dia juga mengalami spiritual awakening dari dulu sama kayak gue. Cuman karena dulunya gue belum awaken secara spiritual, jadi gue belum ngerti nih apa sih spiritual awakening, apa sih shadow work, gimana sih kita harus menghadapi shadow work kita. Apalagi teman gue juga sama sekali dia nggak tahu menahu tentang sesuatu yang spiritual. Jadi teman gue itu juga dia tahunya juga dari gue. Dan walaupun teman gue juga punya kemampuan spiritual dan supranatural, tapi dia nggak ngeh sama kemampuan supra dan spiritualnya itu. Dia tahu after dia sempet koma karena kecelakaan mobil waktu itu, mobilnya dia ditabrak oleh kereta. Amazingly
temen gue masih hidup sampai saat ini walaupun dia sempat koma. Nah, terbangun dari komanya itu, dia langsung bisa punya kemampuan untuk ngelihat astral atau ngelihat demit atau ngelihat setan lah gitu, which is ya, itu namanya clairvoyance ya kalau dalam spiritual. Nah, teman gue ini deket sama gue baru bulan November kemarin. Kenal mah udah lama, cuman ya kenal gitu-gitu doang. Ya deket sih deket, itu sempet deket waktu kerja di kantor bareng tuh, sempet deket, sempet beberapa kali hangout, terus juga makan bareng pas lagi break makan. Cuman dia memang nggak pernah cerita soal pribadinya, soal masalah pribadinya, apalagi masalah keluarga ya ini ya. Dia nggak pernah cerita. Nah, dia itu baru cerita di di Oktober kemarin, Oktober 2020 kemarin dia baru cerita. Dia itu gak berawal dari dia minta tarotin gue. Akhirnya semuanya kebuka, ditarot, segala sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan ke gue, akhirnya semuanya kebuka, ditarot, dan akhirnya dia cerita tuh. Berawal dari hasil tarotan itu, dan validasi tarot gue tuh validnya tuh kurang lebih katanya 99% valid. Nah, karena itulah dia curhat sama gue semuanya, dan ternyata dia itu didukunin sama emak tirinya. Kenapa? Karena emak tirinya ini, mohon maaf ya, serakah. Sementara bapaknya temen gue itu tajir mampus gitu ya, asli tajir banget. Tajirnya nggak nanggung, gue aja kalah gitu loh, kalah tajir sama dia. Cuman ya itu, si emak tiri ini nih ingin menguasai harta bapaknya, sampai bapaknya dia dan teman gue ini dukunin sama si emak tiri. Didukuninnya kenapa? Ya supaya mereka cepat innalillahi itu loh. Jadi kalau mereka innalillahi kan hartanya si bapak ini jatuh nih ke tangan emak tirinya. Karena kenapa emak tirinya ngincer teman gue? Karena anak teman gue tuh anak pertama, which is kalau bapaknya meninggal, perusahaan bapaknya, rumah mewah bapaknya, dan semua kekayaan yang si bapak ini punya pasti akan jatuh ke si teman gue ini. Walaupun teman gue juga punya adik, tapi karena teman gue paling tua, pasti teman gue dapatnya lebih banyak lah harta warisannya. Nah, makanya itu si ibu tirinya ini nggak rela, makanya akhirnya didukunin. Dan well, sampai sekarang ya kita berkutat sama masalah itu. Karena bagusnya sih adalah gara-gara masalah ini itu memicu spiritual gue dan spiritual teman gue. Dan dari situ gue menjadi coachnya teman gue. Gue nge-coaching teman gue tentang spiritual, dan juga gue nge-coaching teman gue tentang kehidupan. Bagaimana dia harus bersikap menghadapi kehidupan ini. Bagaimana dia harus bisa menghadapi shadow worknya dia, inner self worknya dia, gitu. Dan dari situ baru tuh teman gue ngeh yang namanya spiritual. Oh, ini tuh spiritual. Oke gitu kan. Nah, akhirnya tadi siang dia tiba-tiba minta narotin gue soal mama tirinya, which is gue udah pernah narotin sebelumnya, dan sudah pernah gue masukin juga ke channel YouTube gue. Karena ini nyokap tirinya ini kan memang berdukun ya, dan memang dukunnya sih parah banget. Nggak cuma satu masalahnya, banyak. Dia ngedukun ke banyak dukun gitu kan. Dan energinya tuh negatif banget gitu kan. Gue sih jujur aja ya, agak jiper ya narotin mak tirinya. Kenapa? Karena energi itu negatif banget, dan pasti akan ngimbas ke energi gue sendiri. Karena kan gue sensitif sama energi kan, gue bisa narik energi orang. Jadi nggak tahu kenapa kalau energi orang itu terlalu negatif itu akan ngimbas dan akan ngefek ke gue langsung. Tapi ya udahlah, entah kenapa tadi teman gue minta tarotin tentang mama tirinya, entah kenapa gue langsung gue iyain, oke deh gue bilang itu. Awalnya sih biasanya kalau dia minta tarotin tentang mama tirinya, biasanya gue suka nolak karena energinya terlalu negatif kan, terlalu toxic. Jadi tapi entah kenapa tadi itu gue bilang oke deh gue tarotin sekarang, gue bilang gitu kan.
Karena mungkin teman gue ini ingin tahu situasi terakhir mama tirinya itu dengan dia tuh gimana gitu kan, apakah memang sudah ada perubahan atau tidak gitu. Jadi ya sudah, akhirnya gue tarotin. Tapi memang tadi sebelum gue narotin, gue nge-grounding energi gue dulu. Gue baca doa, gue zikir. Karena berhubung gue Islam, gue zikir dulu, baru gue narotin gitu kan. Cuman memang belum sempat gue videoin. Nah sekarang nih baru sempat gue bikin vlognya. Oke guys, kita mulai ya. Gue nggak pakai spread banyak-banyak. Gue cuma pakai 5 spread, 1 confirmation card dan bottom of the deck. Dan gue pakai di sini standar tarot basic. Tarot basic ya. Oke. Sini kata pertama ada Queen of Wands. Queen of Wands to represent fire sign, which is kalau fire sign itu orangnya berapi-api, orangnya ambisius, orangnya pede, dan mohon maaf, orangnya juga toxic. Karena jadi gini ya, fire sign itu sifatnya tuh ada, ya ada baik ada buruk ya, setiap orang juga pasti ada baik dan buruk ya. Baiknya fire sign itu mereka sangat berambisi, mereka tuh pantang menyerah, itu ada bagusnya juga sih. Tapi kalau terlalu berambisi sehingga akhirnya merugikan orang lain, apalagi sampai mencelakakan nyawa orang lain, atau berniat untuk melenyapkan nyawa orang lain, itu udah nggak bener kan. Berambisinya tuh udah keterlaluan gitu, dan itu nggak bener, tuh negatif jatuhnya. Nah disinilah si ibu ini bersikap, dia di depan orang-orang, di depan kenalannya terlihat anggun seperti seorang queen atau seorang ratu, tapi di balik sikap anggun dan baiknya itu, dia tuh sebenarnya adalah seorang yang related banget atau terhubung banget dengan yang namanya black magic. Why? Lihat Queen of Wands ini di gambar kartu ini, dia punya kucing hitam nih, kucing hitam ini nih. Dalam mitos kucing hitam atau black cat itu sangat related dengan the devil atau Lucifer atau setan atau apapun. Dan kucing hitam itu dalam mitos adalah binatang piaraan kesayangan atau binatang piaraan favorit para witches atau penyihir. Mungkin dulu namanya penyihir, kalau sekarang lebih kayak dukun ya. Penyihir equally with dukun gitu ya, 11-12 sama dukun lah gitu. So this Queen of Wands, it's a total practitioner of a black magic. Jadi memang praktisi black magic, karena dia sangat related dan sangat kental banget nih black magicnya nih, relatednya tuh kental banget gitu loh black magicnya. Sing gua. Oke, kartu kedua ada kartu Five of Swords. Five of Swords ini represent orang yang greedy atau serakah. Kenapa gue bilang greedy? Lihat orang ini. Ini orang ada 3 orang ya, ini satu, terus yang di belakang ada 2, dan 3 orang total. 2 di belakang, 1 di depan orangnya. Orang ini seperti ada di dalam suatu medan perang. Cuman perang ini udah kelar, entah hasilnya pihak si orang ini menang ataupun kalah, tapi intinya perangnya sudah kelar. Dan kedua teman dari orang ini nih, yang di belakang ini 2 ini sudah pergi meninggalkan medan perang. Tapi orang yang di depan ini nih ya, dia belum pergi meninggalkan medan perang, dia masih kekejumeke untuk tetap berada di medan perang itu, padahal perangnya sudah selesai. Jadi mau ngapain gitu loh di medan, lo tetap berada di medan perang padahal perangnya udah selesai. Dan lucunya di sini ada 5 pedang, dia pengen ambil 5-5-nya, tapi kapasitas tangan dia tuh hanya bisa mengambil 3 pedang. Ya kan kita sebagai manusia kan juga punya kapasitas dong gitu kan, punya kapasitas maksimal. Nah orang ini pengen ngambil 5 pedang itu karena dia emang orangnya serakah, dia greedy, dia nggak mau, istilahnya nggak mau rugi lah. Nah cuman masalahnya dari kelima pedang ini, kapasitas tangan nih orang hanya bisa megang 3 pedang, jadi 2 pedang itu terjatuh dan ditinggalkan di medan perang itu. Tapi
si orang ini tetap nggak mau pergi meninggalkan medan perang itu. Dan kenapa dia pengen punya pedang banyak banget itu kan, harusnya kalau pedang mah cukup aja satu, ngapain ada 5 pedang, pengen lo apa 5-5-nya gitu kan. Nah orang ini merasa mungkin insecure kalau dia hanya punya satu pedang, dia merasa insecure, makanya dia butuh 5 pedang. Kenapa? Untuk to get himself to be armed, atau mempersenjatai dirinya sendiri. Ya karena dia tahu dia nih pingin berperang, makanya dia butuh lebih dari 1 pedang gitu loh. Dia butuh mempersenjatai dirinya itu secara maksimal. Nah padahal sebenarnya perangnya sendiri kan sebenarnya sudah selesai, karena 2 temannya ini di belakang nih sudah pergi meninggalkan medan perang. Tapi kenapa orang yang depan ini masih kekeh-jumekeh tetap berada di medan perang itu? Udah kekeh-jumekeh berada di perang, udah kekeh-jumekeh tetap berada di medan perang itu. Si orang ini pun juga kekeh-jumekeh mempersenjatai dirinya dengan pedang lebih dari 1 gitu kan. It's not make sense sih kalau menurut gue. Tapi intinya orang ini dari sikap serakahnya orang ini jelas banget itu orang ini memperlihatkan sikap insecure. Jadi istilahnya kalau dia cuma punya 1, dia nggak cukup, dia ngerasa nggak nyaman dan nggak aman, jadi dia butuh lebih dan lebih, which is greedy kan, atau serakah. Oke. Kata ketiga, the Wheel of Fortune. Oke. Wheel of Fortune adalah roda keberuntungan. Dalam hidup kita kan tidak akan mungkin selalu di atas atau selalu di bawah. Saat kita di bawah, pasti suatu kali roda keberuntungan akan berputar dan membawa kita ke atas. Begitu sebaliknya. Saat kita di atas, roda keberuntungan bisa saja berputar untuk menjungkir balikkan hidup kita yang dari di atas jadi ke bawah. Itulah hidup. Disitulah balancingnya hidup. Ya orang nggak akan selamanya di atas, orang juga nggak akan selamanya di bawah gitu kan. Pasti akan berputar roda kehidupan ini. Which is sekarang si teman gue ini berada di bawah gitu kan. Ya dizolimin kan sama materinya, udah bukan dizolimin secara fisik lagi, tapi dizolimin secara goib gitu kan. Udah disakitin secara astral, secara goib, pengen dibunuh lah istilah kasar, pengen dilenyapkan nyawanya pakai cara yang halus gitu, pakai cara astral, which is itu nggak bagus dan itu nggak baik, itu jahat banget. Jadi teman gue sekarang ada di bawah. So bagi lu yang sister gue yang sedang menonton ini, lo nggak usah takut cuy, lo nggak selamanya ada di bawah. Kita berdua nggak akan selamanya ada di bawah. Suatu kali kita akan naik ke atas. Karena roda keberuntungan dia bisa berputar kapanpun gitu kan, dan bisa membawa kita dari bawah ke atas. Jadi I think akan sebentar lagi sih, pokoknya nggak akan lama lagi sih mak tiri lo bakal nyakitin lo. Dia nggak bisa terus-terusan nyakitin lo terus-terusan gitu, nggak. Ada waktunya dia harus stop untuk menyakiti lo, which is gini, walaupun dia nggak mau stop menyakiti lo, tapi lo ingat ada namanya Tuhan. Bila si mamah tiri lo ini terus-terusan menyakiti lo, dia mungkin akan menyakiti lo dan dia tidak akan berhenti sebelum lo lenyap dari dunia ini. Tapi balik lagi, ada Tuhan, ada karma, ada semesta, which is yang pegang rules, who run the world gitu loh, who rule this world, who rule this life. Tuhan kan pastinya. Mati lo mungkin akan terus-terusan nyakitin lo sebelum lo lenyap dari dunia. Tapi ya balik lagi, Tuhan itu kan tidak tidur, dan memang ada Tuhan. Ya Tuhan akan memberikan keadilan, makanya Tuhan memutar roda keberuntungan ini, membawa lo tadi di bawah menjadi ke atas. Kenapa? Yaitu supaya ya terjadi balancing, atau terjadi biar balance di antara kehidupan ini gitu loh. Dan nyokap tiri lo kalau memang tidak mau berhenti menyakiti lo, akan dipaksa sama Tuhan dan juga dipaksa sama semesta
untuk berhenti menyakiti lo. Ya istilah kasarnya, kalau nyokap tiri lo masih belum puas nih ngancurin lo nih, ya suatu kali nanti Tuhan akan bertindak, semesta akan bertindak dan memaksa mama tiri lo untuk stop menyakiti lo, stop ngedukunin lo gitu loh. Jadi insya Allah siklusnya bakal berganti sih. Pokoknya sekarang kan siklusnya toksik banget, berat banget, kita ada di bawah, kita dihancur-hancurin. Insya Allah nanti keadilan akan ada, dan Wheel of Fortune ini, roda keberuntungan ini akan membawa kita naik ke atas, dari bawah ke atas. Jadi ya baik lagi, udah percaya sama Tuhan gitu loh. Oke. Sini ada kartu keempat, The Judgment. Judgment ini adalah hari pengadilan. Bagi yang baik maka akan mendapatkan karma baik, dan bagi yang jahat maka akan mendapatkan karma yang sangat-sangat jahat dan gak enak. Di sini karena lo terzolimi ya, lo akan dapetin karma yang baik, sementara mak tiri lo karena terlalu jahat, dia akan mendapatkan karma buruknya. Dan judgment itu lebih ke apa ya, bisa akan ada good news datang ke lo cuy. Coba lihat di kartu The Judgment ini ada angel atau malaikat, dia pegang trompet, dan di bawah malaikatnya ada beberapa orang nih, yang ini beberapa orang yang seperti menunggu-nunggu suatu kabar baik, karena orang-orang di bawah ini nih, mereka membuka tangan mereka, dan mereka seperti siap menerima suatu blessing gitu loh. Kan biasanya kalau kita berdoa kan juga begini ya gitu kan, menerima seperti sign kalau kita tuh siap menerima. Ya bisa begini, bisa juga kita sambil angkat tangan tapi kondisinya begini gitu. Jadi memang orang-orang di bawah ini nih siap menerima suatu blessing dari Tuhan, karena si malaikat ini meniupkan trompet, which is it's a good news. This angel bring a good news for you, for me, for us. Nah ini nih orang-orang di bawah ini adalah gue, lu gitu loh cuy. So yeah, just wait and see for the good news, for the upcoming good news. Okay, kartu which is like kartu kelima ada Ten of Cups, jelas ya di sini ya. Kebahagiaan, a happy family life, a happy home life. Ada cewek, ada cowok, suami, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Ada rainbow di atas mereka, which is this is good. This is the good news. Happiness. Setelah keadaan yang kacau balau yang kita hadapi sekarang, we going to get some kind of happiness, abundance in life. Gitu loh. Abundance bukan hanya uang ya. Abundance itu banyak maksudnya. Ada uang, ada kebahagiaan, ada pernikahan yang bahagia, keluarga kecil bahagia, everything. So yeah, don't you give up, karena sebentar lagi lo akan mendapatkan abundance ini. We, not just only you, but we. Karena kan kita menghadapi ini kan berdua, so it's going to be we, you and me, us. Okay. Confirmation card ada the sun. The sun ini represent good vibe, happiness, dan lihat anak ini ada gambar anak kecil ya. Anak kecil itu kan terlihat di sini kayaknya bahagia banget, happy banget, naik kuda, which is anak kecil itu kan representasi jiwa yang bebas. Jadi dia bebas melakukan apapun tanpa merasa terintimidasi, tanpa merasa insecure gitu kan. Ya memang kan anak kecil seperti itu. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa harus merasa terintimidasi, tanpa merasa insecure. Dan anak kecil nggak ngerti apa sih insecure, apa sih intimidasi. Mereka nggak ngerti karena mereka belum nyampe otaknya ke sana, belum nyampe pikirannya ke sana. Jadi ya sudah, karena mereka belum nyampe pikirannya, jadi mereka ya fine aja gitu.
happy go lucky lah jatuhnya anak kecil ya. Itulah nanti akan terjadi. Abundance itu akan memberikan kita situasi yang dimana kita bisa merasa happy go lucky gitu loh. Oke, untuk bottom of the decknya, damn, the magician. Jelas ya di sini sihir materi lo tuh kuat banget anjay. Berapa dukun sih yang dipakai, gila. Udah ada the magician. Magician jelas ya, bukan pesulap tapi ya pesulap ya, apa ya, ya dukun lah ya, magic kan, karena because she use magic, this person using magic atau ilmu hitam. Dan di sini kan ada Queen of Wands, which is si Queen of Wands ini punya piaraan kucing hitam, which is seperti gue bilang tadi di awal, kucing hitam kan related with black magic, related with devil, related with witches. So ya jelas banget ya di sini black magic yang dipakai sama Mak Tiri lo nih kental banget anjay. Oke, guys, kita masuk ke readingan untuk tarot angel, untuk tarot angelnya ya. Pertanyaannya sama yang tadi, gimana sih kondisi sorry Mama Tiri, soul sister gue itu. Oke, sini ada itu pertama ada Six of Water, memories from your history or childhood, issues regarding children, romanticizing the past. Sih ada childhood memory yang mungkin bikin lo trauma, yang seperti lo bilang tadi. Mungkin salah satunya adalah accident itu ya. Saran gue, if you have money, lo bisa datang ke psikiater untuk healing. Psikiater atau ke ini deh, ke orang yang profesional gitu loh, professional care untuk masalah nge-healing trauma. Karena lo memang kayaknya masih trauma dengan kejadian kecelakaan itu, which is itu kan terjadi saat lo masih childhood kan. Okay. Di sini kartu kedua ada Three of Air, great sadness, take time to heal, the need to forgive yourself or others. See, great sadness. Ya, apapun yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang, saran gue sih udah let it go aja. Serahkan masalah itu kembali ke Tuhan. Tapi bukan berarti you could forget ya, no. I mean let it go ya udah, let it go aja. Masalah itu akan tetap ada sih. Karena gini, forgive dan forget. Sebenarnya kalau memang lo memang punya jiwa besar, lo harusnya bisa forgive and forget. Tapi kalau memang susah untuk forgive and forget, at least try to let go the problem to God. Udah selain aja masalah ke Tuhan dan ke semesta. Biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja untuk nanganin kelakuan materi lo itu. Ya gue tahu sih ini require apa ya, require things gitu kan, membutuhkan sesuatu penanganan yang khusus karena mak lo di sini udah main magic soalnya kan untuk nyakitin lo. Oke, di sini kartu ketiga ada Five of Earth, fears surrounding money. The wisdom to accept help from others, uncertain self-employment. See, the wisdom to accept help from others. Help from others ini siapa? Gue salah satunya, dan guru spiritual kita si Mr. J, right? Dan di sini fear surrounding money. Ini lo banget cuy. Lo emang gue tahu sih you have a lack of money right now, but doesn't mean that you have to have that kind of fear regarding of money. I mean, udahlah. Serahkan saja semuanya ke Tuhan. Dan tetaplah berusaha gitu loh untuk biar uang itu datang, rezeki itu datang ke dalam hidup lo. Tetaplah berbuat baik, tetaplah
berusaha berbuat baik kan tidak harus dengan memberikan orang uang, tapi bisa memberikan orang perhatian, bisa memberikan orang lain kuping lo untuk mendengarkan cerita orang lain, and you did it very very great gitu loh. Itu sudah melakukan itu dengan baik banget sih gitu loh. So fear tentang ketakutan lo tentang uang ini tolong dilepas aja, maksudnya nggak usah terlalu overthinking lah soal itu. Ya gue tahu sih lo berat untuk menerima kenyataan bahwa harta bapak lo yang kebun sawit itu disikat sama ibu tiri lo, dijual, dan lo nggak dapat bagian apa-apa. Ya sudahlah, ya mau gimana gitu kan. Sudah terlanjur dijual, dan ya kalau memang itu keserakahan dia ya sudah. Tapi bisa juga kan itu dipakai untuk cuci darah bapak lo. Cuci darah kan mahal cuy, bisa jadi gitu kan. Bapak lo kan sakit ginjal, which is butuh cuci darah sering-sering. Cuci darah itu kan mahal, nggak murah, which is ya apa ya, sudah berapa tahun juga kan, sudah berapa lama bapak lo sakit ginjal dan harus cuci darah. Sekali cuci darah itu udah berapa kali ya selama bapak lo hidup itu, kecuali kalau bapak lo sudah sembuh ya dari penyakit ginjal ya, dan nggak perlu cuci darah lagi. Mungkin uang penjualan kebun kelapa sawit itu mungkin diperuntukkan untuk itu kali, diperuntukkan untuk proses cuci darah itu, nggak tahu sih. Cuman ya lo berpikir positif aja lah gitu loh. Kalau emang rezeki ya nggak akan kemana kok, nanti juga lo akan dapet rezeki itu, walaupun lo nggak dapet duit penjualan kelapa, walaupun lo nggak mendapatkan duit, walaupun lo tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan kebun kelapa sawit itu, at least nanti Tuhan akan menggantikan rezeki lo itu yang hilang dengan rezeki yang lain. Kita nggak tahu kan, namanya usaha ya, positive thinking aja sih. Oke, keempat, ego. Di sini Archangel Jophiel, a false sense of entrapment, being overly focused on material things, negative or fear-based thoughts. Sih, ini lo banget nih. Lo sangat being overly focused tentang materi. Ya balik lagi, uangnya udahlah, let go. Lo jangan cuma ngomong di mulut doang, iya gue nggak nyoba mikirin deh, gue coba untuk let go, tapi di hati dan di otak lo masih aja mikirin itu, masih aja overthinking soal itu. Ya sudahlah, let go aja. Sekarang gini, intinya kan lo masih punya tempat tinggal, walaupun mungkin tempat tinggal lo ya, mohon maaf ya, agak kurang nggak layak gitu ya, karena bocor sana bocor sini, banyak tikus dan segala macam. Tapi at least masih punya tempat tinggal lah, dan bocornya kan juga nggak di setiap ruangan kan. Yang kedua, lo masih bisa makan dengan ya layak lah gitu loh. Maksudnya lo nggak makan nasi dan garam doang kan gitu kan, lo masih bisa makan. Lo bukti lo masih bisa makan padang apa segala macem. Ya udah, dinikmati aja, walaupun mungkin lo nggak bisa jalan-jalan, lo nggak bisa shopping, well ya udah dinikmatin aja, mau gimana. Apalagi kan sekarang juga zaman lagi susah ya kan. Lo juga susah kalau mau kerja kan, lo punya anak, lo harus menjaga anak lo, nggak bisa lah lo bekerja kantoran. Jadi ya udahlah, ini karena semua ini adalah lo terlalu fokus sama materi, itu jatuhnya apa? Ego. Jatuhnya tuh ke ego. Udah, let go your ego, let go control of your ego. Oke, kartu kelima ada Page of Air, logical, honest, impulsive, curious, challenging information, delays or change to plan, truth delivered without taxi. Kenapa ini semua terdelay? Jadi di sini ada penundaan, ada rencana yang berubah. Siapa yang mengubah rencananya? Tuhan lah. Dan rencana siapa yang berubah? Rencana Tuhan juga lah. Karena Tuhan yang punya rencana, jadi Tuhan berhak
mengubah rencananya kapanpun dimanapun gitu, masalah timing dan detailnya. Kenapa? Karena ini tadi nih, ego lo masih ada di sini. Nih dua ini nih, ego lo tuh masih ada, ketakutan lo soal duit itu masih ada, possession lo terhadap uang tuh masih ada. That is no good at all. If you possess with something, if you possess with some kind of material things, it's not good at all. So let go of your fear of being lack of money gitu loh. Karena kalau lo nggak masih overthinking, jadi seolah-olah lo tuh kayak nggak percaya Tuhan gitu loh, nggak percaya bahwa Tuhan ada dan bisa ngebantu permasalahan lo. Makanya gue bilang, gue sering berkali-kali ngomong, let go, semua masalah lo dilepas aja ke Tuhan, ke semesta. Sekarang kita sebagai manusia kan udah berusaha ya kan, tapi balik lagi, kalau Tuhan bilang belum, lo mau ngomong apa ya kan? Belum saatnya lo dapet duit, belum saatnya lo dapet rezeki, lo mau ngomong apa? Lo mau main kuat-kuatan ini sama Tuhan, mau istilahnya mau main kuat-kuatan ego sama Tuhan gitu. Kalian nggak bisa memaksain Tuhan untuk secepatnya ngasih lo duitnya, nggak bisa juga. Tuhan itu kan nggak bisa dipaksa cuy. Jadi ya udah, makanya gue bilang let go. Justru dengan lo melet go masalah itu ke Tuhan dan semesta, insya Allah nanti pemecahan masalahnya akan terselesaikan dengan baik. Jadi ya udah, enjoy aja with your life. Selama lo masih bisa hidup, masih bisa makan, ya sudah, masih bisa makan yang proper, ya sudah gitu loh. Apalagi sih gitu kan yang lo harus takutin gitu. Oke, di sini oke, 5 card udah nih. Gue pakai 5, 3, and 1 confirmation card sama bottom of the deck. Kenapa? Karena tadi saat kocok ini jatuh semua. Gue padahal ngocok nggak banyak sih, kan baru 2 kali ngocok langsung jatuh banyak. Ya udahlah, gue ambil semua. Jadi komposisinya 5, 3, and 1 confirmation card sama bottom of the deck. Oke, di sini 5 spread udah, kita masuk ke 3 spread. Kartu pertama ada 8 of Earth. Skill work is rewarded. Learning of 3 is to know about a topic, going back to school. Skill work is rewarded. Di sini skill work yang dimaksud adalah apa? Meditasi. Lo banyak meditasi untuk menaikkan level kekuatan supra dan kekuatan spiritual lo. Karena kalau lo nggak banyak meditasi, gimana mau naik itu level? Gitu kan? Gimana itu mau naik itu kekuatan? Lo masalah memang punya bakat di situ, bakat supra dan spiritual, ya sudah, take it, accept it. Dan untuk mempertajam atau menaikkan itu banyak meditasi gitu kan. Makanya jangan males dan jangan ke-distract dengan segala sesuatunya gitu loh di sekitar lo. Banyak meditasi, banyak berdoa gitu kan. Meditasi plus berdoa. Dan ingat, saat lo meditasi dan berdoa, ingat satu hal, lo punya kekuatan ini, kekuatan supra dan spiritual itu karena dikasih sama Tuhan. Jadi lo saat kekuatan spiritual dan supra lo naik levelnya, lo harus membantu orang sebagai balas budi atau rasa terima kasih lo kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita punya lo pasti kan udah dapat dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ya kita bisa punya, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, sebagai balas budinya ya lo harus, saat nanti kekuatan lo sudah mumpuni, ya itu lo harus banyak membantu orang gitu loh. Mungkin itu misi jiwa lo. Dan untuk menaikkan level itu, untuk mengasah itu semua, ya lo harus banyak meditasi dan berdoa. Dan ingat, jangan pernah, ingat basic niatnya, jangan pernah berharap untuk mendapatkan duit yang banyak karena kekuatan supra dan spiritual lo ini. Jangan pernah berharap
pengen jadi famous seperti Bayu ataupun Roy Kiyoshi. No, bukan begitu cara mainnya. Ingat, kita bukan dukun kebanyakan. Kita bukan dukun yang berpatok pada materi yang sekali ngasih servis ke orang langsung ngegetok harga. No, kita tidak seperti itu. Ingat, kita light worker. Light worker bekerja, memang kita butuh uang, tapi ingat, kita mendapatkan skill ini kan secara cuma-cuma dari Tuhan, dan kita hanya diminta untuk mengasah aja, gitu kan. Lo punya skill supra dan spiritual kan dapat gratis dari Tuhan, ya kan. Lo nggak ngisi badan lo dengan aneh-aneh, lo nggak belajar, lo nggak berguru dengan siapapun. Guru spiritual kita kan hanya membimbing lo, tidak ngajarin lo macem-macem, dan tidak ngisi badan lo dengan aneh-aneh, gitu kan. Jadi ini pure memang basicnya itu kekuatan spiritual dan supra lo itu ya dari Tuhan. Sama kayak kejadian sama gue, kekuatan spiritual gue juga dari Tuhan. Jadi ya sudah, karena kita juga mendapatkannya secara cuma-cuma dari Tuhan. Jadi saat nanti sudah terasa dan sudah mumpuni, ya kita sebagai balas budi ke Tuhan, kita bantu orang. Masalah dibayar atau enggak, ya orang pasti akan ngebayar lah, tapi kita nggak boleh ngegetok harga tuh nggak boleh, karena light worker tidak bekerja seperti itu. Light worker kita bekerja di jalan Tuhan, di jalan Allah, gitu ya. Kita bekerja berdasarkan hati, dan kita bekerja untuk cahaya. Dalam arti kita bekerja berdasarkan di jalan yang cahaya, bukan di jalan yang dark atau yang gelap. So karena kita berbumbukan tipikal yang dark worker, jadi ya sudah, jangan jangan punya niat aneh-aneh. Kalau niat lo aneh-aneh, misalnya nih, lo pengen lo ngasah ilmu lo, tapi karena niat lo itu lo pengen sakti, nah itu kan salah. Atau lo sengaja lo ngasah kemampuan supra dan spiritual lo karena lo ingin dapetin duit banyak dari itu, atau ingin jadi terkenal seperti Roy Kiyoshi atau Mbak Yu. Itu salah. Tidak begitu cara kerjanya light worker, karena light worker itu tidak terpatok pada materi yang kita butuh, tapi bukan berarti kita punya patokan tersendiri ngegetok harga sekian juta, lo kalau mau gue bantu sekian juta. No, that's not how light worker work to do their work. That's not how light worker to do their work, ya. Jadi kita harus ngebantu orang ikhlas, dan ingat aja satu hal, rezeki nggak bakal kemana, dan Tuhan juga nggak tidur. Walaupun kita ngebantu orang ikhlas, orang yang dibantu pun juga pasti akan ada balas budinya ke kita lah. Pasti mereka akan bayar, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi jangan pernah niat lo tuh jangan pernah jelek gitu loh. Jangan pernah berniat yaitu ingin sakti, ingin kaya, ingin terkenal. No, it's no good at all. Oke, di sini ada kartu kedua, ada the High Priestess, Archangel Haniel. Listen to your intuition, have patience, consider carefully what you want before acting. See, listen to your intuition. Berarti bener kan? Lo harus banyak-banyak meditasi dan berdoa untuk ngasah kemampuan lo. So listen to your intuition ya. Itu. Dan sabar. Dan lo itu harus mempertimbangkan baik-baik semua yang lo akan lakukan sebelum lo melakukan hal itu. Ingat yang Mr. J ajarkan, masalah ilmu itu, ya kan, itu nggak bisa sembarangan dipakai. Karena kalau lo sembarangan make itu ilmu, lo tunjuk tuh orang, mati tuh orang, kelar hidup lo. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Oke. Kartu ketiganya ada King of Fire, motivational, idealistic, ambitious, charismatic. Focus. Communicate with vision and be a leader. Advice from someone creative. See? Fokus, lo harus fokus. Sama
eh, kemampuan lo, untuk ngasah kemampuan lo. Tapi ingat, sebelum lo mengasah kemampuan lo harus ngerjain shadow work sama inner work lo, inner self work lo. Karena banyak banget hal yang harus dikoreksi dari dalam diri lo, terutama anger management lo. Anger management lo, fear-nya lo, anxiety-nya lo, possession-nya lo, obsession-nya lo, itu harus dikoreksi dan harus dikendalikan, itu harus dikontrol. Jadi sebelum lo menaikkan atau mengasah ilmu yang lo punya itu, mengasah kemampuan supra dan spiritual yang lo punya itu, ada baiknya lo harus melakukan shadow work sama inner work self lo, inner work self lo dulu. Lo perbaiki dulu dalaman lo, gimana, karena seorang light worker tidak bisa menjadi light worker yang baik apabila masih terikat dengan ego, apabila masih punya amarah tingkat tinggi. No, light worker tidak seperti itu. Jatuhnya apa? Kalau lo masih pertahankan ego lo masih pertahankan emosi lo, yang ada apa? Lo bukannya jadi light worker, tapi kan menjadi dark worker. Dan apa yang lo punya itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kemampuan supra dan spiritual itu adalah suatu hal yang sangat bahaya dan bukan main-main. Jadi nggak bisa lo aplikasikan secara sembarangan. Nah, gimana caranya untuk terhindar dari mengaplikasikan hal itu secara sembarangan? Yaitu kontrol anger management lo, kontrol possession lo terhadap uang, kontrol ketakutan lo terhadap uang. Jadi kontrol niat lo dulu, kontrol lo punya lo punya keinginan gitu loh. Karena kalau lo nggak bisa ngontrol keinginan lo nggak bisa ngontrol nafsu lo. Nafsu bukan berarti harus seks ya, tapi nafsu terhadap uang, possession kan jatuhnya kan. Kalau nggak bisa ngontrol itu, jatuhnya apa? Ya jatuhnya ya lo akan menyalahgunakan kemampuan lo itu gitu. Dan harusnya buat ngebantu orang malah nanti bisa berbalik gitu loh, jadi malah nyakitin orang dan merugikan orang gitu loh. Jadi ya fokus sama diri lo sendiri dulu aja untuk ngerjain semua inner self lo sama shadow worknya lo dulu. Koreksi diri dulu aja, masih banyak yang harus dikoreksi dari diri lo, masih banyak yang harus diperbaiki. Gue aja melakukan shadow work sama inner work self gue untuk nanganin semua emosi gue, nanganin ego gue. Itu gue butuh bertahun-tahun cuy untuk membikin semua itu balance dan kontrol semua itu gitu. Oke. Kartu terakhir ada Ace of Earth, the inflow of abundance, a promising business venture, important documents or contract. Ya ini bisa, ini adalah abundance akan datang apabila lo sudah melakukan inner self work lo dulu, apabila lo sudah melakukan shadow work lo dulu. Sekarang ini logikanya, lo kan orangnya impulsif ya, terus anger management juga parah, tiba-tiba lo dikasih duit nih jebret sama Tuhan. Nah karena lo orang yang impulsif, dikasih berapa miliar pun akan habis dalam waktu cepat. Kalau cara belanja lo tuh impulsif, bisa aja kan lo datang, lo ke mall sama gue, let's say kita ke Sensi atau ke Pacific Place, masuk ke butik Chanel, masuk ke butik Dior, masuk ke butik Louis Vuitton. Karena lo orang yang impulsif dan lo merasa lo punya duit banyak, MM-an, bahkan triliunan, lantas lo berpikir, karena gue punya duit banyak, gue bisa beli apapun. Nah akhirnya lo impulsif belanja, lo beli tas, lo beli baju. Oke, mungkin kalau baju nggak mungkin ya, karena bajunya kan mereka rata-rata kecil dan lo kan size badan lo gede. Let's say lo beli sepatu, beli tas, dan nggak cukup satu, lo beli bisa lebih dari satu. Keluar dari butik Louis Vuitton, lo udah punya belanjaan segambreng. Masuk butik Chanel, belanja lagi segambreng. Udah kayak Nikita Mirzani, udah kayak anak sultan kelakuan lo. Well, kalau gitu caranya impulsif ya nggak akan. Uang lo mau berapa miliar pun yang lo punya, mau berapa triliun pun yang lo punya, kalau caranya begitu akan cepat habis.
Makanya kan gue bilang shadow work lo itu dikerjain dulu, diri lo itu dikoreksi dulu, sifat impulsif, anger management lo tuh semua diperbaiki dulu, fear lo, obsession lo, possession lo tuh semua diperbaiki dulu. Oke, bottom of the deck ada unity, archangel Xenophon, traditional point of view or methods, spiritual organization, seek out mentors and like-minded friends. Seek out mentors and like-minded friends. Udah kan udah dapet gue adalah coach spiritual lo dan coach untuk life coaching. Sementara untuk Mr. J itulah adalah coach supranatural lo. Itu ya. Oke guys, I think that's it for now. Ini nih kartu yang ini ya. Ini lebih menggambarkan lo sih daripada menggambarkan ibu tiri lo. Karena ini yang harus lo lakukan supaya supaya mempermudah hidup lo dan mempermudah proses gimana caranya nanganin ibu tiri lo. Lo harus beresin dulu diri lo, baru lo ngurusin kelakuan ibu tiri lo gitu loh cuy. Oke, thank you for watching my video. That's it for now. I'll see you in the next video. Dadah.